saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam renungan 100 hari berdoa untuk gereja sedunia dan misinya. Hari ini adalah hari yang ke-73, tanggal 7 Juni 2020, dengan tema Roh Kebenaran. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13-14 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 671 mengatakan, melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran ke dalam hati. Dengan demikian, Ia menyatakan kesalahan dan menyingkirkannya dari jiwa melalui Roh Kebenaran. Yang bekerja melalui firman Allah, Kristus dapat menundukkan umat pilihannya kepada dirinya. Saudara, mari kita tanyakan dalam hati, maukah saudara mengizinkan Roh Kudus untuk memuliakan Yesus di dalam hidup kita dengan menuntun kita kepada kebenaran melalui firman-Nya? Dan maukah kita untuk tidak saja menyingkapkan kebenaran kepada kita, tetapi juga membiarkan Roh Kudus untuk mengubah hati kita agar menjadi harmonis dengan kenyataan Tuhan yang penuh kasih, yang mementingkan diri. Yesus adalah kebenaran. Ialah oknum kebenaran itu sendiri sebagai pencipta. Ialah yang akan menjadikan dan membuat semua kenyataan dalam keharmonisan yang sempurna dengan karakternya yang penuh kasih dan tidak mementingkan diri. Setan memperkenalkan kesalahan dan kebohongan ke dalam dunia. Ia berusaha untuk mendirikan suatu kenyataan besar yang menuntun kepada maut. Untuk dapat menyangkal ilusi setan, kita diberikan firman Allah. Roh Kudus adalah oknum yang dapat membuka mata kita kepada semua kebenaran Alkitab. Sebagaimana adanya di dalam Yesus, Rohlah oknum yang dapat menuntun kita keluar dari ilusi setan dan membawa kita kepada terang Kristus yang adalah kebenaran, firman yang menjelma sebagai manusia. Ada dua kabar baik untuk kita, saudara. Yang pertama dari Pasanta P. Karena krisis ini, saya memiliki banyak waktu untuk membaca Alkitab dan membuat catatan-catatan dan menyaksikan khotbah-khotbah dan mendengarkan musik-musik rohani. Masa ini menjadi saat yang paling bahagia yang pernah saya alami. Yang kedua dari Carol D. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya dan kebaikannya. Saya telah menjadi anggota Gereja Masehi Advent hari ke-7 selama 33 tahun. Dan pandemi ini merupakan suatu berkat bagi saya. Karena sebelumnya saya tidak menyadari tentang pentingnya reformasi kesehatan. Tuhan telah bekerja di dalam hati saya. Saya telah memutuskan untuk menjadi seorang vegetarian. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oleh karena kesaksian ini boleh kita nikmati juga apa yang kita rasakan saat ini melalui pandemi yang terjadi di dunia ini. Permohonan doa saudara yang boleh kita doakan di dalam setiap doa kita. Berdoalah untuk jemaat-jemaat yang bergumul untuk tetap melayani secara digital karena kekurangan peralatan teknologi dan koneksi internet. Berdoalah untuk orang-orang Advent yang percaya di Oman, yang sedang berusaha untuk mendapatkan tempat kebaktian setelah pandemi ini berlalu. Berdoalah untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul dengan kasus kerasukan setan
Berdoalah meminta kemenangan atas dosa yang telah menjadi jalan masuk setan untuk datang dan membinasakan jiwa. Berdoalah untuk semua rumah pelayanan Advent, untuk para wanita yang tidak memiliki tempat tinggal di Leipzig, Jerman, lebih dari 25 tahun. Pelayanan ini telah melayani masyarakat dan membantu sekitar 2.000 orang wanita. Mintalah kepada Tuhan untuk terus menopang pelayanan ini yang membawa pengharapan dan kesembuhan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji dan terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kebaikan Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami melalui napas kehidupan, kesehatan yang boleh kami nikmati hari-hari Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kami mengakui akan kesalahan kami Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang mengampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan, karena kami sadar Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang hina, bahkan manusia yang miskin akan harta Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melalui pengampunan-Mu Engkau layakkan kami Tuhan menerima berkat yang daripadamu Tuhan, dan juga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan, melalui renungan 100 hari berdoa, begitu banyak permohonan doa yang sudah kami layangkan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan segala doa-doa permohonan kami Bapa. Biarlah segala doa permohonan kami Tuhan Engkau jawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami di akhir-akhir ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga memberkati para tenaga medis Bapa yang ada di jajar terdepan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka, memberkati keluarga mereka masing-masing, mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Juga kami Tuhan berdoa untuk masa-masa ini Tuhan, biarlah cepat berlalu supaya kami dapat bekerja seperti sedia kala Bapa. Tuhan, juga kami berdoa bagi orang-orang yang sakit, biarlah Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, menjamah tubuhnya Tuhan, menggantikan penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna yang daripada tangan-Mu Tuhan. Bila mana kesehatan itu datang Tuhan, jangan Engkau izinkan lagi setan untuk merenggut. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengarkan permohonan kami. Terpuji termuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, hingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan 100 hari berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati.